Lanjut cerita episode 3 part 2 dari novel Kidnap. Ya, Pimu, aku sudah sampai. Min melirik Tiger yang sedang berbicara di telepon dengan Xiaomo di depan ruang tunggu di Hidden Dragon. Tiger menutup telepon dan memberi isyarat kepada kedua penjaga. Periksa, apakah Min membawa senjata atau tidak? Ketika dia melihat bahwa itu aman, dia membukakan pintu untuk Min. Ayo, Suya berbalik dan berbicara kepada Min. Min masuk ke kantor besar. Didekorasi dengan warna hitam putih, terlihat modern, namun etalasenya berisi koleksi barang pecah belah dan porselen Cina. Di meja kerjanya duduk seorang wanita berusia sekitar 40 tahun, masih cantik dan berpenampilan menarik menjadi pemimpin semua orang di sini. Yada berbalik menatap wajah Min tanpa mengedipkan mata, mengamati dari kepala hingga ujung kaki Min. Aku mendengar bahwa kamu menang setiap kali bertarung dengan bawahan Xiaomo. Sapa Yada? Ya, Min menjawab singkat. Berapa banyak yang kamu inginkan? Aku ingin datang dan meminta pinjaman 400.000 bah. Oke, jawab Yada dengan mudah. Min terkejut dan kemudian tersenyum bahagia. Wajahnya jernih dan matanya jernih. Bagaimana dengan bunganya? Aku memberimu pinjaman tanpa membebankan bunga sama sekali. Jika kamu berani meninju wajah penjaga ini, kata Yada dengan suara santai. Aku tidak. Min belum selesai bicara tiba-tiba Yada berkata, aku memberimu 50.000 baht per pukulan. Lanjut Yada. Suara Min tiba-tiba menghilang. Min menoleh untuk melihat wajah penjaga yang mengenakan jas itu. Yada melihat dan memberi isyarat kepada kedua penjaga itu. Tunggu, aku belum setuju. Aku lupa memberitahumu bahwa aku juga memberi mereka 50.000 baht per pukulan. Di akhir penjelasannya, penjaga itu langsung bergegas menghampiri dan meninju Min. Min mampu mengelak tepat waktu, bahkan setelah dua orang menyerangnya, sekeras apapun Min berusaha menghindar, dia malah terpojok. Jika dia terus berlari sampai kelelahan, dialah yang kehilangan uang dan rasa sakit. Dia tidak boleh kalah, dia tidak punya pilihan lain. Maafkan aku, teriak Min merasa bersalah. 50.000, kata Yada. Min melompat dan memukul penjaga. Lalu lakukan 6 pukulan, cukup 6 pukulan, dan semuanya akan berakhir. Min berulang kali meminta maaf di dalam hatinya. Hati Min sakit, malu setiap kali dia menyakiti orang lain. 50.000, 200.000, 250.000, 300.000. Begitu selesai, Min menarik diri, membantu penjaga untuk duduk. Melihat wajah memar dan berdarah di depannya, dia merasa bersalah. Kamu ingin 400.000, bukan? Sudah cukup, jawab Min dengan suara sedih. Yada tersenyum dan berjalan pergi sambil menatap penjaga yang berlumuran darah. Aku sudah lama tidak bertemu orang sepertimu. Aku menyukaimu. Datanglah ke sini, ini kartu namaku dan uang yang kamu inginkan. Ambil saja, kamu tidak perlu mengembalikannya. Min bingung, dia datang hanya untuk meminjam uang. Kenapa bisa seperti ini? Kapan kamu siap? Ayo mulai bekerja sekarang. Yada selesai berbicara dan berjalan keluar ruangan. Min tahu itu adalah perintah yang tidak bisa ditolak. Min pulang dengan membawa 400.000 baht, punya uang untuk melunasi hutang lama, sisa uang 100.000 baht. Apakah ini kerja keras hari ini? Kamu terlihat lelah. Min berjalan dan bertanya, apa yang berat? Ini tidak berat sama sekali. Aku membelikan Min beberapa barang favoritnya. Aku memberi Min sekantong makanan Jepang yang mahal. Wow, ini kelihatannya enak. Pergi, cepat kemari makan, teriak Man kepada Ki yang sedang menonton berita di sofa. Ki bangkit, berjalan dan berdiri di samping Lian yang sedang sibuk membongkar kotak bekalnya. Itu sulit, karena Man hanya bisa menggunakan satu tangan. Jika kamu tidak bisa menggunakan tanganmu, kamu harus bekerja keras untuk membukanya. Ki menggodanya dan pergi membantunya. Apakah makanan ini food support? Aku tidak melihat stiker apapun. Man terus memeriksa kotak makanan itu. Tidak, aku baru saja mendapat pekerjaan baru. Itu pekerjaan di restoran. Ada gaji tetap juga. Jadi aku ingin merayakannya sedikit. Apakah di restoran ini? Apa yang kamu lakukan di restoran ini? Melayani dan mengantar pelanggan ke tempat parkiran. Hal semacam itu, tapi uangnya bagus. Ini toko mewah. Berpakaian bagus, jawab Min sambil tersenyum. Man mendengarkan dan bersemangat, kita perlu merayakannya. Man pergi mengambil piring dan juga membuatkan air lemon merah soda untuk Min, karena Min terlihat lelah. Min mengambil minumannya dan tersenyum, mengetahui bahwa ini adalah cara Min menunjukkan cinta dan semua yang telah Min lakukan tidak sia-sia.
Min memanfaatkan waktu saat Ki mandi, hubungi James untuk membuat janji bahwa kembalikan uang itu ke bos. Aku sudah berbicara dengannya, dia bilang dia ingin membuat janji sampai besok. Oh ya Min, tapi dia memintamu untuk membawa Ki juga. Hah? Bukankah aku sudah memberitahunya bahwa aku membuang Ki dan ada orang lain yang datang dan menyembunyikannya? Oh, aku hanya bermain sedikit. Itu menyenangkan. Itu berakhir dengan Ki bersamamu. James, tidak bisa. Namun, aku tidak menyerah pada Ki. Itu terlalu berisiko. Oh, baiklah. Kalau begitu mari kita setujui ini dulu. Dan kamu tidak perlu membawa Ki bersamamu. Secara bertahap temukan cara untuk maju dalam pekerjaan. Aku akan membantumu berbicara. Oke. Ya, Vi. Terima kasih banyak. Min menutup telepon dan menghela nafas. Ki yang baru saja selesai mandi berjalan dan duduk di tempat tidur. Ki sepertinya sudah familiar dengan rumah ini. Aku tidak akan ada di sini besok. Selesaikan masalah uang dengan bos. Jika sudah selesai, kamu bisa bersiap untuk pulang. Tanpa harus mengatakannya secara langsung, Min dan Ki sama-sama paham. Ini jawabannya Min tidak mau menerima tawaran Ki. Min dan James pergi ke atap sebuah gedung kosong yang letaknya jauh. Jika ada yang meninggal di sini, dan mayatnya ditinggalkan di sini, tidak akan ada yang menemukannya. Min lega karena dia tidak membawa Ki. Karena suasana saat ini sedang tidak bisa dipercaya sedikit pun. James memberi isyarat orang tersebut adalah Bumi, pria parubaya yang disewa untuk menculik Ki. Bumi menoleh untuk melihat keduanya. James membuka tasnya yang ada uang tunai di dalamnya. Ini total gajinya 800.000 bah. Aku mengembalikan semuanya. Kamu bisa menghitungnya. Aku minta maaf karena aku melakukan kesalahan. Anak itu mendapat banyak keberuntungan. James mencoba membuat suasana mengalir dan santai. Bumi berjalan mengambil tas itu dan meletakkannya di sebelahnya. Dia melihat sekeliling di mana anak itu. Dia melarikan diri di tengah jalan. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kami menyembunyikan buktinya. Dia tidak tahu apa-apa. Saat Bumi mendengar itu, dia menjadi marah dan darahnya mendidih. Sampai dia mengeluarkan pistol dan mengancam. Kenapa kamu bilang kamu akan membawanya? Apa kamu ingin menipuku? Hei, harap tenang. Kita bisa bicara pelan-pelan. Sekarang, aku membuat kesalahan dan mengembalikan gajiku. Jadi mari kita lanjutkan. Kamu pikir aku sedang bercanda denganmu? Bagaimana kalau kita semua mati? Bumi mengacungkan pistol dan berhenti di depan Min. Min mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. Tunggu, suara Ki dengan sangat keras. Hal itu membuat Min terdiam di tempat, tak berani bergerak. Rasa dingin menjalar ke sekujur tubuhnya. Min yakin situasinya akan menjadi lebih buruk. Ki Min menoleh untuk melihat Ki. Sambil menggelengkan kepalanya, dia meminta Ki berhenti, tapi Ki tidak mendengarkan. Dia berjalan di depan Bumi dengan ekspresi datar. Tadi malam, Ki mendengar Min berbicara di telepon dengan James. Jadi Ki memutuskan untuk diam-diam mengikuti Min. Hanya karena aku ingin tahu siapa orang yang ingin membunuhku. Ki berdiri di depan Bumi. Ki belum pernah bertemu pria ini. Tapi itu bukanlah sesuatu yang aneh. Mungkin musuh ayahnya yang lain. Aku di sini sekarang. Katakan saja, kenapa kamu melakukan ini? Mengapa aku melakukan ini? Itu karena ayahmu membuat pernyataan besar bahwa dia adalah seorang pahlawan yang akan menangani kasus ini dengan seadil-adilnya. Tapi anakku tidak melakukan kesalahan apapun. Harus menjadi kambing hitam karena ayahmu mengambil uang dari bajingan itu. Bumi berkata dengan sedih. Air mata menggenang. Aku berlutut dan memohon pada ayahmu. Aku hampir sujud di kaki ayahmu. Tetapi ayahmu tidak membantuku. Awalnya aku hanya ingin menculikmu untuk melakukan tawar-menawar. Tapi tahukah kamu, anakku dipukuli sampai mati di penjara? Sedangkan orang yang salah bersenang-senang di depan mata mereka. Jadi aku ingin ayahmu mengalami apa yang aku alami. Jika kamu ingin tembak, tembak saja aku. Orang lain tidak terlibat. Ki, apa yang kamu lakukan? Min kesal. Dia tahu kalau Bumi benar-benar menembak. Ki tidak akan lari, tidak akan melawan, tidak akan bersembunyi. Membiarkannya saja. Tubuh Min terasa berat dan bingung. Min juga tidak ingin mati di sini dan juga tidak ingin Ki mati. Tapi Min tidak tahu apakah yang akan terjadi. Bagaimana menghadapi situasi yang gila ini? Kesalahan sekecil apapun dalam menggerakkan tubuh bisa memicu keputusan Bumi untuk menarik pelatuknya lebih cepat. Bumi berjalan mendekati Ki. Arahkan pistolnya ke wajah Ki.
Aku akan memberitahumu sesuatu sebelum kamu menyesalinya nanti. Bahkan jika kamu menembakku, semuanya akan tetap sama. Apapun yang kamu lakukan akan sia-sia. Setidaknya aku membalas dendam. Tapi anakmu belum mati kan? Apakah kamu yakin anakmu benar-benar menginginkan ini? Bukan karena kepuasan pribadi. Aku melakukannya demi anakku. Teriak Bumi pada Ki dengan pistol menempel di dahi Ki. Napas Min tersengal-sengal. Dia secara tidak sengaja bergegas untuk membantu tetapi dihadang oleh James. Ternyata Ki yang berjalan mendekati Bumi untuk menatap mata Bumi. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Apakah anak-anakmu akan bangga padamu dengan melakukan ini dan memandangmu sebagai pahlawan? Atau dia akan kesal karena kamu mempertaruhkan nyawamu? Apakah kamu yakin anakmu tidak akan terluka oleh apa yang kamu lakukan? Kamu juga menyakitinya. Kamu bilang kamu melakukannya demi anakmu. Sudahkah kamu mencoba memikirkannya? Sudahkah kamu memperhatikan bagaimana perasaan anakmu? Bumi tertegun dan matanya mulai berkedip saat memikirkan apa yang dikatakan Ki. Jika kamu sudah memikirkannya dengan hati-hati, kamu tinggal menembakku saja. Ki selesai berbicara dan menutup matanya, siap menerima nasibnya. King Kri James, biarkan aku pergi. Aku akan pergi membantunya. Min, kamu tidak perlu usil. Lepaskan. Min berjuang sekuat tenaga, tapi itulah James, orang yang mengajari Min seni bela diri. James bisa menebak arah Min. Bumi malu dan bingung, tapi dia menahan diri dan menembakkan pistolnya dengan cepat ke udara hingga kehabisan peluru. Sebelum dia bisa berubah pikiran dan bertindak berdasarkan dorongan tiba-tiba itu lagi. Saat pelurunya habis, Bumi terduduk dan menangis. Maafkan aku, Ton, maafkan aku. Ki mendengar suara tembakan dan terkejut. Gambar dalam ingatan diputar ulang menghantui hutan jagung. Suara pistol, kegelapan, suara Ki yang terengah-engah berjalan saat memanggil ayahnya. Semuanya kembali terdengar. Cobalah untuk sadar bahwa gambar itu hanyalah kenangan. Tidak terjadi lagi. Ki menekan gejala PTSD yang mulai kambuh karena sering terjadi, sehingga Ki mampu mengatasinya dengan cukup baik. Ki memandang Bumi yang sedang berlutut di tanah, menangis dan meminta maaf kepada putranya. Hari itu ayahku tidak menerima uang sepeser pun dari wanita itu. Ditambah lagi, karena menolak uang, ayahku baru-baru ini diserang. Jika anakmu tidak melakukan kesalahan apapun, ia akan terselamatkan. Aku sangat mengenal ayahku, percayalah. Bumi menangis lebih keras karena malu. James pergi mengambil pistol Bumi dan menyentuh bahunya untuk menghiburnya. Tolong bawa dia pulang dulu. Aku sendiri yang akan mengantar Ki pulang. Baiklah, mari kita bicara baik-baik, kata James, memberi isyarat kepada Min bahwa dia mengerti. Min mengangguk. James lalu menggandeng Bumi dan berjalan kembali. Min berjalan menuju Ki yang masih berdiri dengan mata kosong, wajah pucat. Ki, apa kamu baik-baik saja? Tanya Min. Aku baik-baik saja. Sebenarnya kamu tidak ingin balas dendam pada ayahmu, kan? Tanya Min. Kamu tidak membenci ayahmu. Kamu ingin aku menculikmu untuk meminta tebusan karena kamu ingin menggunakan dirimu sendiri sebagai sandera agar ayahmu berhenti menangani kasus ini, kan? Ki tidak suka ada orang yang melanggar batas perasaannya, dan Min menatapnya seperti itu terlalu menembus batas perasaannya. Jika kamu tidak mau melakukannya, maka kita akan berpisah di sini. Aku akan pergi mencari orang lain. Min mendengarnya dan merasa semakin tidak nyaman. Ki berpura-pura pergi. Min meraih lengannya. Dan karena tubuh Ki kelelahan, karena gejala PTSD-nya, hal itu membuatnya terhuyung-huyung hingga hampir terjatuh. Min refleks menangkapnya dan menyadari bahwa Ki sangat kedinginan. Min menyimpulkan bahwa Ki sangat takut dengan suara tembakan. Ki Min berseru dengan suara rendah. Lepaskan aku, perintah Ki. Min melepaskan tangan yang menopang bahu Ki. Sebaliknya, Min menurunkan tangannya untuk menopang tangan Ki yang gemetar dan meremasnya dengan lembut. Ki melihatnya, tidak memahami tindakan ini. Bahkan jika aku menolak pekerjaan ini, bisakah siapa saja melakukan seperti ini? Lihat, bisa saja siapa saja yang menerima uang dariku, tidak harus kamu. Min melihat tangan Ki yang mulai menghangat di tangannya. Jika dilepaskan, berarti tidak ada lagi hubungan antara dia dan Ki. Min merasa sangat sulit melepaskan Ki. Kalau begitu baiklah, aku akan melakukannya, kata Min. Min beralasan pada dirinya sendiri bahwa dia setuju melakukan pekerjaan ini.
untuk membantu Ki. Setidaknya niat Ki baik melakukan ini untuk membantu ayahnya. Min memilih untuk mempercayai semua alasan itu, berpura-pura bahwa itu bukan tentang perasaan patah hati yang mendalam pada pemikirannya. Jika dia melepaskan tangan Ki, dia tidak akan pernah bisa menggenggam tangan yang dia genggam setiap malam lagi. Episode 3 selesai. Jika kamu suka, jangan lupa subscribe, like, dan share biar aku tambah semangat lagi.